Berikut ini adalah ringkasan khotbah dari Pendeta Paul Sejong yang adalah hamba Yahweh di The New Life Mission dan telah menulis banyak buku, termasuk Sudahkah Anda Benar-Benar Dilahirkan Kembali dari Air dan Roh, yang diterbitkan di situs web The New Life Mission. Yang harus kita pahami dalam percaya kepada Yesus adalah bahwa baik Yahweh Bapa maupun Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa bagi kita. Yesus berkata, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Oleh karena itu, Dia berkata, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku." Dengan demikian, apa yang Yesus katakan bukan hanya perkataannya, tetapi juga perkataan Yahweh Bapa. Khotbah Kristen ke-9. Yesus adalah Tuhan bagi kita. Mari kita lihat Yohanes pasal 14, ayat 1-7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Yahweh, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Thomas berkata kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia." Inti dari bagian ini adalah Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia." Yang harus kita pahami dalam percaya kepada Yesus adalah bahwa baik Yahweh Bapa maupun Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa bagi kita. Yesus berkata, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Oleh karena itu, Dia berkata, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku." Dengan demikian, apa yang Yesus katakan bukan hanya perkataannya, tetapi juga perkataan Yahweh Bapa. Lebih lagi, Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 1, ayat 3, "Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." Dan dalam Kolose pasal 1, ayat 16, "Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia." Juga dalam Yohanes pasal 5 ayat 22, "Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak." Sebagaimana Alkitab bersaksi, Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta dan Tuhan yang akan datang sebagai hakim. Dia juga adalah anak domba Yahweh, korban pendamaian, yang datang sebagai juru selamat kita. 1 Yohanes pasal 2, ayat 2, "Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." 1 Yohanes pasal 4, ayat 10, "Dia telah mengasihi kita, dan telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Dengan cara ini, Yesus datang sebagai juru selamat kita, dan pada usia 30 tahun ketika Dia dapat memenuhi pelayanannya, dibaptis dalam bentuk penumpangan tangan oleh Yohanes Pembaptis. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Matius pasal 11 ayat 11. Yang adalah wakil umat manusia dan imam besar terakhir dari perjanjian lama.
Baptis berarti melewati, memindahkan, dikuburkan, dikunci. Ketika Yohanes Pembaptis, wakil umat manusia dan imam besar terakhir dari Perjanjian Lama, membaptis Yesus, semua dosa dunia dipindahkan kepada Yesus, dan Dia menghapus semua dosa kita yang percaya kepadanya sekali untuk selamanya. Dan 3 tahun setelah menerima baptisan, Yesus menanggung semua dosa dunia yang telah dipindahkan kepadanya melalui baptisan, pergi ke salib, menumpahkan darahnya untuk kita, dihakimi. Dan 3 hari kemudian, Dia bangkit kembali, memberikan kita hidup baru yang kekal. Dengan demikian, Yesus adalah pencipta seluruh alam semesta, hakim, dan juru selamat kita yang telah menyelamatkan kita dari semua dosa. Oleh karena itu, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yahweh Bapa menciptakan langit dan bumi dengan anaknya dan menyelamatkan kita yang ditakdirkan untuk mati dalam dosa-dosa kita dan terikat untuk neraka melalui air, darah, dan Roh Kudus yang telah digenapi oleh anaknya. Yesus akan menghakimi mereka yang dilahirkan kembali sebagai orang benar melalui iman dalam Injil keselamatan ini dan mereka yang tetap berdosa karena tidak percaya. Dia akan menghakimi orang-orang percaya ke surga dan orang-orang tidak percaya ke neraka. Hari ini, kita hidup dalam masa depan yang tidak pasti. Dunia sedang digerakkan dan diprogram oleh AI dan kekuatannya mendominasi zaman ini. Oleh karena itu, orang-orang berada dalam kebingungan, tidak mengetahui untuk tujuan apa mereka harus hidup dan bagaimana. Oleh karena itu, Yesus, baik ketika Dia hidup di bumi maupun kepada kita sekarang, berkata kepada kita, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Yahweh, percayalah juga kepadaku." Yohanes 14:1. Kita harus tahu dan percaya bahwa percaya kepada Yesus adalah percaya kepada Yahweh Bapa. Berdoa kepada Yesus adalah berdoa kepada Yahweh Bapa. Dan bergantung kepada Yesus adalah bergantung kepada Yahweh Bapa. Oleh karena itu, Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa bagi kita, sama seperti Yahweh Bapa. Tuhan sedang menunggu keselamatan sejati Anda. Kami menawarkan volume 1 dari buku-buku Injil Pendeta Paul C. Jong secara gratis, yang menyampaikan firman Yahweh berdasarkan Alkitab. Kami menawarkan buku-buku gratis yang diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dunia, edisi Dwibahasa, dan buku audio. Silakan kunjungi website kami sekarang. Pelayanan kami, The New Life Mission, membagikan buku-buku yang ditulis oleh Pendeta Paul C. Jong dengan tujuan untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia dan mengoperasikan situs web yang telah diterjemahkan ke dalam 27 bahasa utama. Sekitar 40.000 sampai 50.000 orang mengunjungi situs kami setiap hari. Lebih dari 2.500 orang setiap harinya mengunduh sekitar 3.000 sampai 4.000 buku elektronik gratis dan lebih dari 3.500 buku audio gratis. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kami membagikan kebenaran Injil air dan Roh secara gratis melalui literatur. Percayalah dan kunjungilah situs kami untuk mengunduh buku elektronik, buku audio, dan buku Dwibahasa.